itulah namanya cinta ya. Jadi apapun dikorbankan untuk orang yang dicintai. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, alimu auladakum bisalasati khisal. Ajari oleh kalian kepada anak-anak kalian itu 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah bilang hubbun nabi, ajarin anak-anakmu untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul belum ngajarin? Belum. Ya, belum repot nih. Tapi alhamdulillah nih anak yang kecil ada di bawah kemari, gitu ya. Apa itu tandanya ngajarin anak supaya cinta kepada Rasulullah. Jadi walaupun dia bercanda senang kemari gak apa-apa, daripada ditanya bercanda di tengah jalan suruh motor, mendingan dia bercanda di sini. Nah kalau kita nggak bisa ngajarin anak kita nih, suruh hukum Nabi, bawa majlis. Itu anak bukan sekedar dikasih makan aja, tapi harus ditanami supaya cinta kepada Rasulullah. Orang kalau cinta kepada Rasulullah atau seseorang cinta kepada orang yang cintai, pasti orang itu akan nurut sama orang yang cintai. Contoh ada orang kesukaan sama perempuan. Ini contoh sebagai contoh. Ini orang rambutnya gondrong kayak Ustaz Bohai itu. Rambutnya gondrong. Kata si perempuan ini, saya lebih suka dengan laki-laki yang rambutnya pendek. Kira-kira besok dipoto nggak langsung? Lantaran apa? Ada rasa mahabbah, rasa cinta. Itu cinta. Maka begitu anak kita nih, kita nggak sanggup ngajarin untuk cinta pada Rasulullah, bawa ke majlis. Ntar biar dia kenal, oh sifat Rasulullah begini, begini, begitu. Akhirnya timbul kecintaan, takut. Takut apa? Takut orang yang dicintai pergi. Takut orang yang dicintai marah. Apa kata Rasulullah? Jangan deketin yang haram, lakukanlah yang halal. Orang kalau cinta pada Rasulullah, begitu deketin yang haram, pasti dia takut. Karena apa? Takut Rasulullah nggak cinta sama dia. Begitu juga anak kita yang masih kecil-kecil dididik supaya jauh nggak kenal sama narkoba. Narkoba haram. Begitu dia besar, ada yang jerumusin dia, maka dia akan takut. Takut apa? Karena Rasulullah melarang. Itu manfaatnya cinta. Maka yang pertama, hubbun Nabi. Ajari anakmu untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti. Yang kedua, kita harus tanamin ke anak kita supaya kenal siapa keturunannya Rasulullah. Jadi anak kita kita ajarkan supaya cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang ada. Ajarin anak kita supaya kenal. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Kita ajarin anak kita supaya bisa baca Quran, supaya kenal Al-Quran. Ajarin, nggak sanggup bawa ke majlis. Gitu. Jadi 3 hal ini Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah kita bicara yang pertama, yaitu hubbun Nabi, cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah cinta sama Nabi, karena cinta itu akan mengantarkan seseorang ya untuk meneladani yang dicintai. Kita udah besar nih, udah tua. Kira-kira kalau cinta sama Rasulullah, kita teladani dong apa yang Rasulullah, ya apa yang ada di Rasulullah. Di antaranya Rasulullah ngajarin kita sholat jamaah. Udah belum kita sholat jamaah? Rasulullah ngajarin sholat tahajud. Apa? Udah kita tahajud? Berarti nggak cinta kita. Rasulullah suruh sholat duha. Apa sholat duha kita? Rasulullah udah bilang, udah ngasih tahu, kalau kita mau dijamin hidup kita, maka sholat duha lakukan. Rezekinya dijamin. Ini kan nggak ada ngeluh, mau di Facebook susah, tapi sholat duha nggak mau. Udah lakinya malas, bininya mah bablas hidupnya. Maka kalau suami udah malas nih nggak mau sholat duha, suami udah malas nggak mau sholat tahajud, istri yang rajin. Dan sebaliknya, istri udah malas nggak mau sholat duha, malas nggak sholat tahajud, suami yang sholat tahajud dan duha. Kalau lancar kan,
rezekinya yang senang siapa? Semua sekeluarga. Yang ada susah mulu, saya ini tiap hari itu. Nah, jangan begitu. Apa yang diajarkan Rasulullah lakukan. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah. Kita kumpul di sini ini sama seperti orang Ansor. Orang Ansor sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu jarak Madinah ke Mekah itu 500 km. Kalau pakai itu enggak, 500 km dari Madinah ke Mekah. Dan gak semua orang Ansor bisa jumpai Rasulullah di Mekah. Hanya orang-orang yang bisa berjalan ke Mekah berjumpa pada Rasulullah. Maka sama kita ini seperti orang Ansor. Samanya apa? Sama seperti orang Ansor yang bisa jalan ke Mekah, jumpa dengan Rasulullah. Begitu dia pulang, rumahnya penuh dengan tetamu. Tetamu siapa? Tetamu orang-orang yang ada di Madinah. Orang-orang yang ada di Madinah, kalau dengar orang Madinah ke Mekah, maka dia datang ke tempat sahabat dia yang baru pulang dari Mekah. Bukan datang untuk minta oleh-oleh, bukan. Tapi datangnya sahabat ini yang belum bisa berkunjung ke Rasulullah, dia datangnya bertanya kepada sahabat ini, aku ingin tahu wajah Rasulullah seperti apa. Karena dia belum bisa ke Mekah. Nah, maka kita hadir di sini sama pengen tahu Rasulullah itu seperti apa. Ada lagi sahabat nanya, akhlak Rasulullah itu bagaimana? Ada lagi sahabat nanya, selama kau di sana ada wahyu apa yang turun yang Rasulullah sampaikan kepada engkau? Jadi seperti itu. Nah, sama dengan hadirnya kita di sini, ya, hadirnya di majlis maulid, hadirnya di majlis yang di dalamnya dibacakan sirah-sirah Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Kita pengen tahu Rasulullah itu bagaimana. Karena di dalam majlis-majlis maulid pasti dibacakan kisah Nabi kita Muhammad SAW. Pengen tahu kita, makanya kita berbondong-bondong datang ke majlis maulid, berbondong-bondong datang ke majlis yang di dalam dibacakan sejarah Rasul. Supaya apa? Yang hadis Rasulullah pertama tadi, hubbun Nabi, masuk resep ke hati kita, yaitu cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu kita duduk kenal, oh Rasulullah seperti ini, tambah cinta kita, tambah cinta dan sayang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah ada manfaatnya orang cinta sama Rasulullah? Ada nggak? Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, man ahabbani, kata Rasulullah, siapa orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, kelak nanti dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di akhirat masuk ke dalam surga bersamaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Untung itu. Udah, orang yang cinta Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, kelak nanti dikumpulkan di surganya Allah bersamaku. Itu yang ucap Rasulullah. Jadi kita belajar untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita cinta, maka kita akan mendapatkan hadis tersebut, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini yang ucap Rasulullah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi keluar dari lisannya yang mulia, lisan Nabi kita Muhammad SAW, tiada lain yang keluar dari Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau Nabi sudah berjanji, Rasulullah sudah berjanji, kalau yang cinta, kata Rasulullah, denganku kelak nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti akan digabungkan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar cinta. Tapi cinta yang bagaimana ini? Bukannya kita ngomong cinta sama Rasulullah, kita ngomong cinta. Cinta yang namanya cinta ngaku-ngaku doang. Cinta sama Rasulullah pasti jawab semua cinta. Tadi saya bilang kalau jamaah enggak, sholat duha enggak, tahajud enggak.
Cintanya baru sekedar di bibir, tapi makna hadis ini adalah cinta yang hakiki. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hakikatul mahabbahnya itu cinta yang hakiki seperti apa? Maka dalam hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan seorang ini beriman, maksudnya nggak beriman, nggak sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga orang ini mencintaiku lebih dari apapun, kata Rasulullah. Wa malihi, bahkan dari hartanya, wa waladihi, bahkan daripada anaknya, wa walidayhi, bahkan dari kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dari apapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Jadi Rasulullah mengatakan tidak dikatakan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Rasulullah, cintanya itu dari segala apapun. Jadi cintanya betul-betul kepada Rasulullah. Bahkan dirinya tidak dicintain, dia lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang bertanya, apa bisa ada orang yang cinta melebihi cinta daripada dirinya? Mana mungkin orang bisa lebih cinta kepada orang lain daripada dirinya? Jawabannya ada. Apakah bisa? Bisa. Siapa? Ibu, bapak. Seorang ayah dan ibu, ya, itu mencintai anaknya lebih cinta daripada dirinya. Seorang ayah dan ibu rela celaka asalpun anaknya enggak celaka. Seorang ayah dan ibu rela mati asalkan anaknya hidup. Coba ada ibu kita tuh, begitu lahirin anak, masya Allah, tuh anak sakit aja. Itu malam dia nangis doa. Itu ibu kita tuh yang memang anaknya begitu keluar sakit, kadang di inkubator, ya, karena lahirnya prematur, dimasukin di kotak di inkubator, itu nangis dia. Kalau anaknya dari nafas ada, ini doa, ya Allah, hidupin anak saya, ya Allah, panjangin umurnya, tuh. Rela tuh ibu mati asalkan anaknya hidup. Kalau kita kan sebaliknya, begitu orang tua kita udah ngapa-ngapa, begitu udah cari orang pintar kan, ngapain? Biar cepat lolos surat buat kita. Ya Allah, kan begitu keadaannya, betul nggak? Betul nggak? Kalau bisa cari ini kayaknya orang tua kita pakai pemakai, susah buat matinya, sering kelor apa? Kan begitu anak itu kurang ajar orang tua. Sedangkan dia aja begitu lahir sakit, emaknya doa, bapaknya doa, ya Allah, anak saya panjangin umurnya, selamatin ya Allah anak saya, biar saya rela mati ya Allah, begitu. Asalkan anak saya hidup, tinggal tuh gede durhaka, kurang ajar, ya, ya Allah. Maka yang punya orang tua nih, orang tua masih ada, ya, doain, gitu, doain, itu keramat gitu. Yang masih ada orang tuanya itu rahmat. Kalau udah nggak ada, doain juga. Yang udah ada, jaga baik-baik, doain, jangan bikin hatinya kalau sakit. Kalau di keluar air mata bahaya, karena kalau air mata ibu kita keluar, itu surga ditutup sama Allah buat kita. Nauzubillah min dzalik. Maka ibu kita masih ada, untung yang masih ada, jaga ibunya, sayangi ibunya, gitu. Nah, jadi ada orang yang cinta melebihi daripada dirinya. Jadi lebih cinta kepada orang itu melebihi daripada dirinya. Siapa? Seorang ibu dan ayah. Jadi ibu dan ayah itu rela, ya, rela dia sengsara asalkan anaknya tidak sengsara. Jadi jangan katakan bahwa manusia itu nggak ada yang cintanya melebihi cinta kepada orang daripada dirinya. Ada. Tadi sudah diibaratkan bahwa seorang ayah dan ibu mencintai anaknya. Terus sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi ini, kita bicara sahabat itu udah dibuktikan cintanya kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Itu sudah dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah cintanya. Jadi kita ngambil pelajaran daripada sahabat. Jadi ada perjuangan di situ. Nah, sama seperti
Islam datang ke tempat kita ini. Kita bisa meluk Islam ini, ya, memang kita begitu lahir dari Islam. Tapi Islam datang nggak segampang-gampang itu langsung nongol ke Indonesia. Nggak semudah yang kita pikirkan. Sama seperti sepotong kain yang warnanya merah dan putih yang sekarang menjadi bendera kita. Bendera kita warnanya putih. Nggak sekonyong-konyongnya bisa dikibarkan tuh bendera naik ke atas. Bisa menggambarkan bendera merah dan putih itu penuh pengorbanan, ya, penuh perjuangan. Ada darah tumpah para syuhada, ada upaya dan doa orang-orang dahulu para pejuang. Maka dengan berjuangnya para orang-orang dahulu para syuhada diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya kemerdekaan. Nah, kita bisa kumpul di sini lantaran dari berkah kemerdekaan yang Allah berikan kepada tanah air kita. Coba kalau masih dijajah kita bisa kumpul kayak gini? Nggak bisa. Ini adalah salah satu berkahnya kemerdekaan, kita bisa kumpul bersama di majelis yang kita cintai ini. Maka setiap tanggal atau setiap bulan Agustus pasti negara kita bahagia. Betul nggak? Betul. Begitu setiap bulan Agustus pasti negara kita bahagia memperingati bulan Agustus. Begitu tanggal 17 Agustus semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia berkumpul bahagia berdoa untuk para syuhada yang telah pulang gugur di medan perang. Jadi kumpulnya tanggal 17 Agustus lantaran apa? Karunia kenikmatan kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa kita ini di bulan 17 Agustus. Maka begitu bulan 17 Agustus rame-rame rakyat Indonesia memperingati 17 Agustus. Karena apa? Anugerah yang Allah berikan besar buat bangsa ini namanya kemerdekaan. Bahagia kumpul. Ada yang mau bilang bahwa ngerayain kemerdekaan 17 Agustus bid'ah, ada Pak? Ada yang berani nggak bilang, orang yang merayakan 17 Agustus bid'ah sesat masuk neraka? Ada yang berani nggak? Coba orang berani. Itu lantaran apa? Lantaran bersyukur Allah kasihkan karunia yang namanya kemerdekaan. Begitu juga dengan kita. Kita umat Islam. Maka dalam pepatah la ya'rifu qadrul maulid illa man 'arafu qadrul maulud. Kita kenal, tahu Nabi kita, derajatnya mulia tinggi, luar biasa akhlaknya, suri tauladannya juga luar biasa. Maka begitu masuk bulan Rabiul Awal, kita pun berbondong-bondong bahagia. Dan pas tanggal 12 Rabiul Awal, kita pun juga kumpul bersama baca maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena karunia terbesar yang Allah berikan buat umatnya Nabi Muhammad yaitu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sama nggak dengan 17 Agustus? Bersyukur kan? Nah itu. Jadi kita kumpul di sini ya lantaran bersyukur dijadikan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Supaya bertambah cinta kita kepada Nabi, supaya tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Rasulullah membawa Islam ini nggak gampang, nggak mudah. Awal-awal Islam datang Rasulullah siarnya sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan kayak kita begini nih, sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya terang-terangan. Bahkan Rasulullah pernah diboikot, diembargo kalau bahasa sekarangnya, ya diembargo di Jabal Bani Hasim gitu. Rasulullah diembargo. Nah dalam saat embargo ini, boikot ini, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal dunia lantaran apa? Kering, dia punya kebunnya, kelaparan, dan meninggal. Diboikot Rasulullah. Bahkan begitu Rasulullah sholat di depan Ka'bah,
Begitu Rasulullah sholat di depan Ka'bah, ada orang kafir Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth datang. Rasulullah lagi sholat. Ini di saat Rasulullah dakwahnya sembunyi-sembunyi. Uqbah bin Abi Mu'ayth bawa selendang kayak gini. Begitu bawa selendang, Rasulullah lagi sholat, dilipatkan ke lehernya. Fakhalaqahu qalhan sadidan, dicekek Rasulullah leher dari sholat. Itu lihat perjuangannya. Kita pernah gak di sholat itu ada yang bilang ditahan gitu. Fakhalaqahu qalhan sadidan, ditarik kencang sama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lihat Rasulullah di sholat. Begitu lagi Rasulullah sholat dicekek begini. Ini saya ceritakan supaya tambah cinta kita, supaya kita kenal siapa Nabi kita. Jadi betul-betul ada harganya Rasulullah. Karena Rasulullah dalam sahih Muhammadun Basharul la kal basar, Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Biar kita bisa tahu nih Rasulullah, bukan kayak kita. Jadi luar biasanya Rasulullah. Fakhalaqahu khalqan sadidan, dicekek leher Rasulullah sama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tapi begitu lagi dicekek, Sayyidina Abu Bakar melihat, ditarik oleh Sayyidina Abu Bakar pundaknya. Begitu ditarik, dilempar oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, "Aqtulunna rajulan ayyuqalu Rabbi Allah." Gila kamu katanya, kata Sayyidina Abu Bakar. Kamu pengen bunuh seseorang yang sedang beribadah hanya mengucap kepada Allah. Padahal Nabi ini nggak pernah nyakitin kamu, nggak pernah ngelukain kamu, nggak pernah menzalimi kamu. Tapi kenapa kamu mau bunuh? Itu kayak Rasulullah itu sama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah pas salat di Ka'bah, datang lagi kafir Quraisy. Begitu ontak keluar beranak, ali-alinya banyak, dia utus segala macam banyak, diambil yang kafir Quraisy ini. Rasulullah lagi sujud, itu ditaruh di pundak Rasulullah kotoran-kotoran ontak, dililitin tuh segala macam kotoran lagi Rasulullah sholat. Rasulullah malam yarfa' ra'sahu, Rasulullah nggak ngangkat pada lagi sujud aja. Itu kotoran diblepetin semua. Datang Sayyidatuna Fatimah melihat ayahnya udah diblepetin kotoran, terus udah dililitin ontak segala macam, hari-hari itu di badannya, di pundak Rasulullah itu disapu bersih oleh Fatimah. Sampai Fatimah kesal ngomel kepada kafir Quraisy. Menjadi seperti itu. Jadi Islam ya nyampe ke zaman kita sekarang ini ya bukan hal yang gampang. Nabi disakitin, dicaci, dihina, tapi tetap sabar. Karena apa? Nabi berharap nanti Islam berkembang, akhirnya sampai ke kita, alhamdulillah. Itu dengan sabarnya Rasulullah SAW, supaya Islam sampai ke zaman kita sekarang, alhamdulillah. Nah, kita lihat dalam perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, ada orang-orang yang betul-betul cinta. Jadi orang-orang yang sekitar Rasulullah mengajarkan cinta kepada Rasulullah itu seperti apa? Karena kalau orang betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka janjinya Rasulullah, man ahabbani kana fi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka nanti bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya. Nah, mudah-mudahan nambah cinta kita nih. Ya. Cuma cinta yang sempurna itu seperti apa sih? Nah, kiblat kita untuk mencintai Rasulullah yaitu ngikutin sahabatnya Rasulullah SAW. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Jubair, Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Itu kiblat kita untuk mencintai Rasulullah. Lanjut kepada Uqbah yang tadi berbuat nyekek Rasulullah, Faqadahu dan sadidan. Nah, begitu Uqbah dilempar sama Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar kesal, orang yang dicintai
sampai disakiti. Jadi Sayyidina Abu Bakar rela dirinya itu jadi lampiasan si Uqbah. Dilempar Uqbah, ya ternyata habis jatuh Uqbah bangun. Begitu Uqbah bangun, Sayyidina Abu Bakar dibanting oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Begitu Sayyidina Abu Bakar jatuh, Uqbah bin Abi Mu'ayth buka sendalnya. Sendal orang di padang pasir itu kayu, di bawahnya ada paku. Kadang padang pasir. Kalau kita apa bakat sih? Begitu Sayyidina Abu Bakar jatuh, ini Uqbah sendalnya ini yang ada kayu, itu dihajarin ke muka Sayyidina Abu Bakar berkali-kali, yang ada pakunya. Ini pernah dengar sejarah ini kan? Sayyidina Abu Bakar jatuh, itu dihantamin sama sendalnya Uqbah bin Abi Mu'ayth yang ada pakunya, mukanya dihantamin sampai keluar darah berlumuran. Maka orang di sekitarnya nyangka Sayyidina Abu Bakar tewas di situ, karena udah sadar Sayyidina Abu Bakar ditinggal sama Uqbah. Begitu tinggal sama Uqbah, akhirnya sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar bawa Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya, karena nyangka bahwa Sayyidina Abu Bakar dia udah lewat, sudah meninggal. Jadi kata sahabatnya, ketika kami angkat, kami letakkan di rumahnya, sahabat nggak kenalin ini bahwa ini Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain tinggal di rumah nggak kenal bahwa ini Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Dagunya, mukanya, hidungnya, bibirnya, matanya semua rata bengkak. Jadi hantumin nama itu, mau percaya sih cobain ya. Berrata semua, gemuk mukanya. Terus darahnya bercucuran, orang yang udah tewas. Ibunya pun juga nangis. Begitu diangkat Sayyidina Abu Bakar bawa ke rumahnya, ibunya nangis. Karena menyangka anaknya telah meninggal dunia. Udah lihat aja anak saya meninggal. Tapi tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar buka matanya. Ya begitu buka matanya, ibunya yang tadinya sedih bahagia, bukan alhamdulillah, maksudnya senang anaknya belum mati. Cuma begitu Sayyidina Abu Bakar melekin matanya, bukannya ditanya ibunya, bukan. Maka yang keluar dari lisan Sayyidina Abu Bakar apa? Ma fa'ala bi Rasulillah, itu yang keluar dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu kepada Nabi Muhammad? Apakah ada yang menyiksa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gimana kondisinya? Tuh lihat, Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan kayak begitu nanya, Nabi gimana kondisinya? Begitu sadar pertama, yang ditanya siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tidak ada yang dia cintai di dalam hatinya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar ngamalin hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sama seperti seorang ayah. Ini kejadian Sayyidina Abu Bakar sama seperti seorang ayah. Seorang ayah bawa motor, boncengin anaknya. Dia maaf naudzubillah min dzalik, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak bawa motor, bawa anaknya, boncengin pergi kecelakaan, ceger. Begitu kecelakaan, jeber ini segala macam perban di kaki, di tangan, di kepala, di badan. Sadar nih ayah. Begitu sadar nih ayah pasti nanya, anak saya gimana? Pastinya kayak begitu. Karena apa? Rasa cinta kepada anak. Dia nggak peduli itu perban segala macam, dia nggak peduli sakit badan dirinya. Dokter bilang, Pak, sabar Pak, Bapak luka Bapak parah, jangan nanya dulu anak Bapak dulu istirahat, itu pasti Bapak tuh belagapan. Nggak bisa itu kalau bisa dicabut semua alat yang ada di badannya. Karena Bapak pengen tahu kondisi anaknya, itu lantaran cinta. Nah, Sayyidina Abu Bakar juga begitu, sama. Cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada dirinya.
Jadi begitu pas sadar, yang pertama ditanya Rasulullah. Ibunya berheran sama buyang. Apa kata ibunya? Da'anka Muhammad, karena ibu belum beriman. Tinggalin itu Muhammad, tinggalin. Gitu kata ibunya. Tinggalin itu sahabatmu yang bernama Muhammad. Yang bikin kamu seperti ini, parah ini dia, kata ibunya. Kenapa malah kau tanyakan dia? Malah mikirin dia, kata ibunya. Akhirnya ibunya setelah ngomel itu, kata ibunya, sudahlah minum sedikit ini, atau makan sedikit, biar kamu bisa pulih, bisa sehat kembali. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak mau masuk setetes atau sesuap ke dalam perutku sebelum aku tahu kondisi orang yang ku cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Sayyidina Abu Bakar nggak mau minum, nggak makan kecuali kalau dia tahu kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, bagaimana saya tahu kondisi Muhammad? Kata Sayyidina Abu Bakar, coba tanya Ummu Jamil. Coba tanya Ummu Jamil sana kondisi Nabi Muhammad. Nggak lama datang Ummu Jamil. Begitu datang Ummu Jamil ke rumah Sayyidina Abu Bakar, memberitahu Nabi bikhair, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Kamu jangan khawatir, kata Ummu Jamil. Kamu jangan khawatir, tenang. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa. Aku tidak akan bisa tenang, aku tidak akan bisa diam kalau belum melihat kondisi dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kondisi Nabi Muhammad. Kata Ummu Jamil, Ummu Jamil nama aslinya Fatimah binti Khattab. Dia adik kandungnya Umar ibn Khattab yang di saat itu dia menyembunyikan dirinya dari keislaman. Ini awal-awal Islam. Awal-awal Islam bangkit, maksudnya ada. Kata Ummu Jamil, aku bopong Abu Bakar. Jadi di sebelah kanan ibunya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, di sebelah kiri Ummu Jamil, Fatimah binti Khattab. Jadi dibopong nih Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar maksa untuk melihat Rasulullah. Saya nggak akan tenang kalau saya belum melihat Rasulullah. Padahal untuk menapakkan kakinya aja nggak kuat, karena lukanya parah. Minta berjumpa dengan Rasulullah, dibawa dengan Ummu Jamil dan ibunya berjumpa kepada Rasulullah. Begitu sampai rumah Rasulullah, Rasulullah duduk sendiri. Begitu diri disamper sama Rasulullah, dipeluk Sayyidina Abu Bakar. Begitu dipeluk, Sayyidina Abu Bakar ngomong apa? Ya Rasulullah, gimana kabarnya? Padahal kondisinya itu luka parah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya nggak apa-apa ya Rasulullah, ini hanya luka ringan-ringan aja, ini hanya goresan sedikit aja. Itu kayak begitu. Jadi nggak mengkhawatirkan dirinya, malah mengkhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW. Sama seperti seorang ayah, begitu luka, ya begitu luka badannya, bikin istrinya khawatir, bikin anaknya khawatir. Begitu ngeliat ayahnya terluka, ini istri khawatir, dan anak khawatir, pasti ayah ngomong, nggak apa-apa, ini mah hanya luka sedikit. Padahal lukanya dalam. Karena apa? Ada rasa mahabbah, cinta kepada istri dan anaknya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, karena ada rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah, nggak mau bikin Rasulullah khawatir. Dia bilang, ini nggak apa-apa, cuman sedikit aja, cuman gores-gores saja ini mah, gitu. Maka apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar? Kata Rasulullah, apa yang kau inginkan ya Abu Bakar? Ditawar sama Rasulullah, apa yang kau inginkan ya Abu Bakar? Rasulullah kalau berdoa itu nggak akan satu pun doa yang tertolak, dikabul Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar ditawarin, apa yang kau inginkan wahai Abu Bakar? Abu Bakar ditawarin minta sesuatu. Begitu ditawarin itu, Sayyidina Abu Bakar nggak minta Uhud, gunung Uhud jadi emas. Sayyidina Abu Bakar nggak minta kerajaan. Sayyidina Abu Bakar nggak minta istana. Sayyidina Abu Bakar nggak minta hartanya yang disumbangkan untuk perjuangan Islam yang telah habis, minta dikembalikan berlipat ganda. Enggak.
Itu Sayyidina Abu Bakar begitu masuk Islam, uangnya ribuan dirham, itu dibuat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, habis murah. Itu cintanya Sayyidina Abu Bakar. Enggak minta itu, cuma Sayyidina Abu Bakar minta, ya Rasulullah, yang namanya cinta itu ada kelezatannya. Cinta itu nggak bisa diraba, nggak berbentuk. Kalau yang dibentuk segitiga namanya lope. Tapi ini nggak bisa. Ini cinta nggak bisa digambarkan. Kelezatannya juga nggak bisa diungkapkan. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar tahu ibunya ini heran oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, ibunya Sayyidina Abu Bakar heran, kenapa kok anakku cinta benar sama Muhammad. Karena apa? Ibunya Sayyidina Abu Bakar belum merasakan cintanya iman kepada Allah dan Nabi-Nya. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, cinta itu ada kelezatan, ada kenikmatannya. Hanya orang yang memiliki itu yang bisa merasakan betul-betul nikmat dan lezat. Maka aku mohon ya Rasulullah, doakan ibuku. Hadza ummi, ini ibuku ya Rasulullah. Doakan biar dia bisa beriman pada Allah dan pada Engkau, biar bisa merasakan nikmatnya cinta kepada Engkau dan Allah. Maka Rasulullah menunaikan permintaan Sayyidina Abu Bakar, berdoa. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, sebelum Nabi Muhammad SAW nurunin tangannya, kedua tangannya, ibuku sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar wa annaka Muhammadar Rasulullah. Coba tuh. Intinya Sayyidina Abu Bakar di sini selain mengajarkan kita cinta itu bagaimana kepada Rasulullah, ya, juga mengajarkan bagaimana kita setiap anak jangan pernah menelantarkan ibu. Kan ibu kita masih ada nih, kalau yang punya, kalau yang masih ada ibunya, jangan pernah menelantarkan ibu. Nah, Sayyidina Abu Bakar walaupun beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mau ibunya nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak mau Sayyidina Abu Bakar masuk surga sendirian, diajak ibunya. Nah, siapapun kita di sini yang ibunya belum beriman kepada Allah dan Rasul, yang ibunya belum mau jalanin apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, yang ibunya belum mau cinta betul-betul kepada Rasulullah, jangan putus asa, doain. Yang ibunya belum bisa dibawa ke majelis ini, jangan putus asa, doain, doain. Supaya ibu kita ini ngerasakan duduk di majelis sholawat, karena Allah meriadil jannah, begitu pulang ke rahmatullah jadi tanda mata, pernah duduk jadi saksi, setiap langkah jengkal kaki dia itu jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memang ibunya sudah bisa duduk di majelis ini, bersyukur, alhamdulillah, terus istiqomah sampai ajal menjemput. Apalagi yang punya istri bisa bawa ke sini, alhamdulillah, terus istiqomah sampai ajal menjemput. Karena nggak akan ada yang bisa kita bawa, kecuali begitu pulang kita bawa amal baik kita. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar ini mengajarkan kepada kita untuk birrul walidain, berbaik kepada kedua orang tua kita. Walaupun sekarang ibu kita belum mau ngabdi kepada Allah dan Rasulnya, jangan putus asa. Doa, doa, doa. Jangan dinasihatin, jangan diomelin. Doa. Doain orang tua kita, ya Allah. Seperti apa? Seperti Sayyidina Abu Bakar minta ibunya didoain kepada Nabi kita Muhammad SAW agar dapat hidayah. Seperti itu. Nah, sama seumpama istri kita susah banget dibilanginnya, nggak usah jadi ribut, doa bangun malam, ya Allah jadikanlah istri saya solehah. Berdoa terus, jangan putus asa, jangan putus asa, berdoa. Sehingga dengan berdoa itu man futiha abwaabud du'a, futiha abwaabur rahmah.
Orang tergerak hatinya, tangannya untuk berdoa, hati bergerak untuk berdoa, maka terbuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi cinta itu ada pengorbanannya. Nah, para sahabat Rasulullah membuktikan cinta dengan pengorbanan. Kalau tiba di mulut doang namanya mudda'i. Kita bilang cinta sama Rasulullah, pasti bilang cinta. Itu mudda'i, hanya baru diucap. Tapi kalau para sahabat begitu diucap dibuktikan. Nah, kalau kita belum bisa membuktikan, berarti cinta kita baru mudda'i, sekedar di mulut saja. Belum hakikatnya orang cinta, hanya ngaku-ngaku saja. Tapi kalau sudah berkorban untuk kekasihnya, ya sudah bisa berkorban untuk kekasihnya, baru itu disebut dengan cinta yang hakiki. Masih semangat ya? Supaya nambah cinta kita. Saat di perang Uhud, ya, saat di perang Uhud itu Rasulullah dihujani panah, dihujani tombak. Karena Islam waktu itu, umat Islam terpojok kalah. Itu Rasulullah dihujani tombak sama panah, mau dibunuh, mau dimatiin Rasulullah. Jadi begitu melihat anak panah datang ke Rasulullah, tombak datang ke Rasulullah, ada seorang pemuda lari langsung. Begitu lari menghadap wajahnya ke Rasulullah, badannya dibuat tameng. Jadi tubuhnya pundak belakang, badannya dibuat tameng, anak panah dan tombak. Lihat tuh, dikorbanin nyawanya buat Rasulullah. Itu Rasulullah tersisih. Nah, anak muda ini berhadapan dengan Rasulullah, itu anak tombak, anak panah, terus menuju ke badan ke anak itu, ratusan anak panah. Akhirnya Rasulullah jatuh ke dalam lubang. Anak ini masih ikut karena duduk begini. Itu Rasulullah begitu masuk dalam lubang, itu dihantamin palanya sama pedang, sama orang kafir. Dihantam. Selamat karena apa? Pakai peci. Kalau orang perang dulu pakai peci apa? Besi. Jadi kena apanya besinya. Cuman sahabatannya ini melukai wajah Rasulullah karena pakai peci besi itu yang ada begitu. Nah, jadi ketusuk kursi di rahang Rasulullah, masuk ini, nancap. Besi itu nancap rahang Rasulullah dan keluar darah Rasulullah, berdarah-darah. Maka diisukan lagi saat itu, oh Rasulullah terbunuh. Rasulullah terbunuh, Rasulullah meninggal. Maka berita itu sampai ke tengah medan peperangan, didengar oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya, begitu mendengar Rasulullah terbunuh, katanya meninggal, itu lari bagaikan serigala mengejar Rasulullah. Itu lari gemut itu untuk jumpai Rasulullah. Dengahirin itu yang anak panah terbang, dengahirin pedang yang namanya berdentingan di atas kepalanya. Dia lari terus mendekat Rasulullah, mau tahu betul tak Rasulullah. Sampai begitu dekat, Rasulullah baik-baik saja. Cuman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat pemuda ini lagi senyum. Ini sudah putus tangannya putus kanan dan kiri, tombak di sini, di belakang itu anak panah penuh. Yang sebelum meninggal dia bilang, nahariduna nahrika ya Rasulullah, katanya pemuda. Nahariduna nahrika ya Rasulullah, ya Rasulullah, lebih baik leherku yang putus, lebih baik leherku yang terlepas dari badanku, asalkan engkau selamat ya Rasulullah. Yang pemuda ini tewas. Lihat tuh, mengorbankan nyawanya dia sambil senyum. Karena apa? Bisa mengorbankan dirinya buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah sedikit supaya nambah kecintaan kita, ya, supaya cinta kita nambah, betul-betul bisa ikutin daripada apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita duduk datang ke sini, besok-besok ini tambahin cinta kita, tambahin cinta kita.
Kalau kita betul-betul cinta, insya Allah kesusahan kita juga hilang. Nanti insya Allah di minggu akan datang akan saya sambung kisah ini. Supaya apa? Tambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Man ahabbani kana ma'i fil. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, akan dikumpulkan, dimasukkan surganya Allah bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.